Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Umayyah dari Pendidikan Kimia A 2017. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Pengaruh Karakteristik Sedimen Terhadap Distribusi dan Akumulasi Logam Berat Pb dan Zn di Perairan Sungai, Eustaria, dan Pantai, yang ditulis oleh Najamuddin, Irmalita Tahir, Rustam, Rembonan, dan Inayah dari Fakultas Perikanan dan Kelautan di Universitas Khairan. Penelitian ini dilatar belakangi karena pada logam berat masuk ke dalam perairan mengalami beberapa proses seperti pengendapan, pengenceran, pelarutan, dispersi, dan akumulasi akibat proses fisika, kimia, dan biologi. Salah satu bentuk perilaku logam berat dalam perairan adalah mudah terikat pada bahan organik yang menyebabkan logam berat berbentuk terlarut berubah menjadi logam berat berbentuk partikel, kemudian terdeposisi dan terakumulasi di sedimen dasar perairan. Akibatnya, sering dijumpai kadar logam berat dalam sedimen lebih tinggi dibanding dalam kolom air. Nah, pada penelitian ini dilatar belakangi karena data dan informasi terkait distribusi dan akumulasi logam berat masih sangat sedikit untuk dikaji. Maka dari itu, penelitian ini akan menitik beratkan di 3 zona perairan, yaitu sungai, Eustaria, dan pantai, yaitu terdapat 17 titik, di mana sungai terdapat 3 titik, yaitu titik 1 dan sampai titik 3, estuaria titik 4 sampai 10, serta pantai titik 11 sampai titik 17. Kemudian ada metode penelitian di penelitian ini. Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh parameter fisika kimia sedimen yang meliputi tekstur, kandungan bahan organik, dan potensial redoks sedimen terhadap distribusi dan akumulasi logam berat Pb dan Zn dalam 3 zona perairan yang berbeda, yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu sungai, estuaria, dan pantai, dengan metode spektrofotometer serapan atau yang biasa kita sebut AAS, dengan sistem Graphite Furnace. Tiga zona ini dibagi sebagai perairan sungai dengan titik sampling 1 sampai 3, perairan estuaria dengan titik sampling 4 sampai 10, dan perairan pantai dengan titik sampling 11 sampai 17. Sedimen akan diambil sekitar 0 sampai 20 cm dari lapisannya, yaitu dengan Ekman Graph Sampler atau yang biasa disebut distribusi titik sampling. Kemudian di dalam penelitian ini terdapat prosedur penelitian yang cukup panjang, yaitu pertama, adanya proses preparasi sedimen yang sebelumnya dianalisis. Logam beratnya ditimbang 5 gram sedimen yang sudah homogen atau sudah sama. Selanjutnya, sedimen tersebut yang 5 gram ini dikeringkan dengan oven pada suhu 60 derajat Celcius selama 24 jam.
Setelah di oven, sedimen dihaluskan atau ditumbuk sehingga menjadi halus, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan 10 ml HNO3 dengan perbandingan 1:1. Lalu dipanaskan pada suhu 95 derajat Celcius selama 15 menit. Selanjutnya didinginkan. Lalu ditambahkan 5 ml HNO3 pekat dan dipanaskan kembali selama 30 menit. Setelah itu, ditambahkan 5 ml HNO3 secara berulang kali sampai reaksi terjadi secara sempurna. Penambahan ini untuk menyempurnakan reaksi yang terjadi di dalam penelitian ini. Kemudian dilakukan lagi pemanasan hingga volumenya mencapai 5 ml, lalu didinginkan kembali. Kemudian ditambahkan 2 ml Aquades dan 3 ml H2O2 30%. Lalu dipanaskan kembali selama beberapa menit dan ditambahkan 1 ml H2O2 serta pemanasan dilanjutkan sampai volume tersebut menjadi 5 ml dan setelah dipanaskan kemudian didinginkan kembali. Ditambahkan lagi 10 ml HCl pekat lalu dipanaskan pada suhu 95 derajat selama 15 menit. Selanjutnya disaring dengan kertas saring Whatman dan siap dianalisis, yaitu dengan Atomic Absorption Spectrophotometry atau kita biasa sebut AAS, varian Shimizu AA7000. Maksudnya di sini, ini itu adalah alat yang untuk pengukuran absorbansinya. Penentuan tekstur sedimen yang terdiri dari sand, silt, clay, yaitu pasir, tanah, dan liat. Kemudian diproyeksikan dalam segitiga tekstur sedimen dan dihitung berapa sih presentasi berdasarkan skala Wentworth. Analisis hubungan karakteristik sedimen yaitu ada tekstur, kandungan karbon organik, dan potensial redoks sedimen. Jadi, selain dari pengukuran sedimen logam berat, dilihat juga ada tekstur, kandungan karbon organiknya, serta potensial redoks sedimennya. Dengan distribusi dan akumulasi logam berat Pb dan Zn yang akan dianalisis menggunakan regresi linier yang akan menjadikan Y sama dengan MS plus C. Bisa dikelola juga di Excel sehingga menimbulkan kurva kalibrasi. Kita bisa dilihat di sini ada hasil penelitiannya. Ada hasil penelitiannya yaitu konsentrasi logam Pb dan Zn pada 3 perairan, teksturnya, kandungan karbon organik sedimennya, serta nilai potensial redoks 3 perairan ini. Mari kita membahas satu-satu dari hasil penelitian tersebut. Mari kita perhatikan pada konsentrasi logam Pb dan Zn pada 3 perairan, di mana absis atau X menunjukkan titik sampling, sedangkan konsentrasi logam beratnya ke arah vertikal. Dengan warna abu-abu yang lebih gelap ini, Pb, sedangkan warna abu-abu pudar kita nyatakan sebagai Zn. Mari kita fokus kepada logam Pb atau biasanya disebut timbal. Kita fokus di sini. Konsentrasi logam berat Pb tertinggi ditemukan pada titik 1 yang berada pada zona perairan sungai sebesar 3,30 mg per kilogram berat kering. Kita lihat di kolom yang sungai, tadi kan kolom sungai itu titiknya 1 sampai 3.
Karena kita mau mengidentifikasi PB ini, maka kita lihat yang paling tinggi di antara grafik tersebut adalah yang 3. Ini beratnya 3,30 mg per kilogram dalam suasana atau keadaan sedimen tersebut kering. Mengapa bisa tertinggi pada titik sungai 1? Karena sumber potensial PB dalam sungai berasal dari pemukiman, aktivitas pertanian, dan transportasi darat yang masuk ke dalam aliran sungai Jenebareng. Sungai Jenebareng ini mendekati pemukiman pertanian, jadi tidak heran bahwa PB-nya lebih banyak daripada yang lainnya. Kita bisa lihat kembali ke zona pantai. Zona pantai ini yang paling tinggi di antara titik 11 sampai 17 adalah titik ke-14. Mengapa di zona pantai titik ke-14 ini tertinggi? Karena di titik 14 ini terdapat pelabuhan, jadi menimbulkan aktivitas pelabuhan dan industri kapal yang berkontribusi menyumbang polutan logam berat PB ke dalam perairan. Potensi lainnya yang menyumbang polutan logam berat PB adalah di titik 14 ini terdapat dekat rumah sakit, hotel, dan mal. Lokasi ini biasa disebut pesisir pantai Losari gitu. Serta aktivitas transportasi darat yang ikut menyumbang PB dari buangan asap kendaraan karena tetraetilen yang digunakan sebagai peningkat nilai oktan bahan bakar, sehingga buangan dari asap kendaraan dapat meningkatkan PB dalam lingkungan perairannya. Kita lihat kembali tadi yang tertinggi, sekarang konsentrasi yang terendah ditemukan pada zona estuaria, yaitu pada titik ke-4. Dibandingkan antara titik 1 sampai titik 17, di titik 4 ini merupakan paling sedikit terdapat logam berat PB, yaitu sebesar 0,449 mg per kilogram saat keadaan kering. Mengapa estuaria di sini pas di zona 4-nya dalam keadaan kering terus rendah PB-nya? Karena kuatnya proses pengadukan atau turbulensi massa air sehingga terjadi proses desorpsi logam dari sedimen ke dalam kolom air akibat proses resuspensi sedimen. Hal ini menyebabkan terjadinya desorpsi atau pelepasan logam di dalam kolom air sebagai dampak lanjutan yang muncul dalam perubahan pola interaksi logam berat terlarut dan partikulat dalam kolom air. Mekanisme tersebut menggambarkan kondisi yang selalu terjadi di perairan estuaria ini, sehingga perilaku logam berat di perairan estuaria sangat spesifik dan dinamis. Jadi, pada estuaria ini sangat mudah dan sangat khusus untuk adanya logam berat, suka dinamis dan spesifik. Kemudian, pola distribusi dan akumulasi logam berat PB menunjukkan penurunan konsentrasi dalam perairan estuaria. Kita lihat di sini,
Pola distribusi dan akumulasi logam berat Pb menunjukkan penurunan konsentrasi dalam perairan estuaria. Yang ini estuaria, kita bisa bandingkan antara sungai dan pantai itu lebih rendah di estuaria. Karena estuaria ini berasal dari antara perairan pantai dan sungai. Sehingga variasi distribusi dan akumulasi logam berat Pb di perairan estuaria ditentukan oleh input material dari daratan melalui aliran sungai dan dari laut melalui siklus pasang surut dan proses fisika, kimia, biologi yang berlangsung di dalam estuaria. Jadi, di estuaria ini mengapa sedikit logam beratnya? Sebelum masuk ke estuaria harus melewati sungai dan pantai yang mendorong ke laut dan terdapatlah di tengah-tengah estuaria. Jadi sehingga logam berat ini sulit ditembus di estuaria. Rata-rata total konsentrasi Pb dalam sedimen di lokasi penelitian ini atau di titik ke-17 mendapatkan 1,987 mg per kilogram berat kering. Di penelitian juga menyebutkan hasil penelitian ini sesuai dengan Werorilangi et al. Pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa distribusi logam Pb di sekitar perairan pantai Kota Makassar termasuk Pantai Losari cukup tinggi. Konsentrasi logam berat Pb dalam sedimen pada semua titik sampling masih di bawah kadar Pb alami. Jadi masih aman dikonsumsi. Maaf, bukan maksudnya aman dikonsumsi, tetapi masih aman di dalam zona perairan sungai, estuaria, dan pantai. Karena menurut ilmuwan, di konsentrasi alami Pb pada kerak bumi itu 12,5 mg per kilogram. Atau menurut Louma dan Rainbow, sebesar 14 mg per kilogram. Menurut Effendi, 15 mg per kilogram. Yang ada di Canadian Council of Ministers for the Environment atau bisa disebut CCME, bahwa nilai ambang batas logam Pb dalam sedimen untuk perlindungan biota adalah sebesar 35 mg per kilogram berat kering. Dengan demikian, yang tadi rata-ratanya yang rata-rata lokasinya itu 1,987, jadi masih aman. Masih aman untuk biota laut ataupun sungai. Karena batas ambang maksimumnya adalah 35 mg per kilo. Tetapi jika sudah melewati 46,7 mg per kilogram ini dapat mengakibatkan efek negatif pada biota. Kemudian kita lihat di sini ada konsentrasi logam berat Zn. Perhatikan abu-abu yang pudar ini dalam sedimen tertinggi diperoleh di titik 3 pada zona perairan sungai. Titik 3 di sungai. Kita bisa lihat antara ini dan yang lainnya. Paling tinggi ini, wow, sangat tinggi sekali ya, yaitu sebesar 79,275 mg per kilogram berat kering. Besarnya konsentrasi Zn pada lokasi ini menyebabkan pola aliran air dari sungai yang ini tertahan sehingga terjadi deposisi partikel, sehingga logam terakumulasi cukup tinggi dalam sedimen.
Dan kita lihat Zn yang terendah berada pada, balik lagi ke estuaria. Zn terendah pada estuaria di titik keempat, yaitu besarnya 48,284 mg per kilogram berat kering, yang merupakan zona perairan estuaria. Tingginya konsentrasi logam berat Zn dalam sedimen diduga terutama berasal dari hasil pelapukan dan pengikisan batuan di lahan atas yang kemudian terbawa oleh aliran sungai, baik sebagai logam berat yang terlarut maupun berbentuk partikulat. Adapun input lain yang ikut menyumbang logam berat Zn adalah dari aktivitas pemukiman pertanian. Kembali lagi pada sungai ini terdapat di daerah-daerah pemukiman. Makanya saat diuji logam beratnya lebih banyak terdapat di perairan sungai. Distribusi dan akumulasi logam berat Zn dalam sedimen menunjukkan pola yang cenderung sama dengan logam berat Pb, di mana konsentrasi terendah diperoleh pada zona perairan estuaria dan konsentrasi tertinggi terdapat di perairan sungai. Kondisi ini menunjukkan bahwa penurunan konsentrasi logam Zn dalam estuaria disebabkan karena mekanisme filter atau penyaringan yang terjadi secara alami di titik batas atas bendungan. Mekanisme filter ini terutama diperankan oleh keberadaan partikel yang tersuspensi yang mengabsorpsi logam terlarut dalam kolom air yang kemudian terdeposisi ke dasar perairan sungai, sehingga logam berat yang terdistribusi masuk ke estuaria menurun drastis. Konsentrasi logam Zn dalam sedimen pada zona perairan sungai dan pantai lebih besar dibanding kadar alami logam berat dalam sedimen berdasarkan Mohiuddin, yaitu konsentrasi alami Zn dalam kerak bumi adalah 70 mg per kilogram. Adapun konsentrasi logam berat Zn di zona perairan estuaria masih lebih kecil dibanding kadar lainnya. Jadi, di sini hanya titik 3 yang melampaui kadar alami tersebut. Kemudian, kita bisa cek lagi di tekstur sedimen pada 3 perairan. Tekstur sedimen pada 3 perairan kita bisa lihat di tekstur sedimen pada 3 perairan ini. Pada warna merah terdapat sand, yang kuning silt, dan yang biru itu clay. Kita bisa lihat antara warna-warna di sini. Fraksi yang sangat halus yaitu clay dan slate lebih memiliki kemampuan berikatan dengan logam berat karena semakin halus tekstur, maka luas permukaannya semakin besar, sehingga kapasitas untuk berikatan dengan logam juga makin besar. Selain itu, fraksi sangat halus juga memiliki kemampuan berikatan dengan bahan organik, sehingga logam dengan bahan organik akan membentuk ikatan kompleks dalam sedimen.
Oleh karena itu, berdasarkan data dan analisis yang dikemukakan, maka wilayah perairan yang mengalami deposisi paling besar terjadi di perairan dengan pola aliran laminar. Laminar itu biasa disebut dengan stabil, yaitu di perairan pantai. Dengan demikian, potensi akumulasi logam berat paling besar terdapat pada wilayah perairan yang memiliki karakteristik tekstur yang lebih halus, berupa clay dan slate. Kita bisa cek lebih banyak perbandingan antara pantainya di sini, clay dan slate. Kemudian kita ada kandungan karbon organik sedimen 3 perairan. Kandungan karbon organik berkisar antara 1,63 sampai 3,25%. Dengan rata-rata semua ini sebesar 2,159%, seperti yang kita lihat di gambar tersebut. Sumber karbon organik dalam sedimen dalam perairan berasal dari aliran sungai, baik dalam bentuk terlarut maupun berasosiasi dengan partikel tersuspensi dan sebagian dari laut. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kemp pada tahun 1989, bahwa kebanyakan bahan organik berbentuk partikulat yang kemudian mengendap dan dapat meningkatkan konsentrasi bahan organik dalam sedimen. Distribusi kandungan bahan organik cenderung stabil di ketiga zona perairan. Kita lihat antara satu dengan yang lainnya rentangnya tidak terlalu jauh, meskipun pantai terlihat terdapat kecenderungan yang lebih rendah. Distribusi yang karbon organik merata terjadi karena sumber utama karbon organik di dalam perairan berasal dari karbon organik yang berbentuk partikulat yang berasal dari daratan hasil erosi lahan atas terbawa oleh sungai. Adapun kecenderungan rendah di estuaria karena sumber karbon organik di estuaria ini berbentuk partikulat, akhirnya mengalami deposisi di atas bendungan yang merupakan batas wilayah perairan sungai. Kandungan maksimum yang ditemukan terlihat pada titik 14, yaitu daerah zona pantai. Tinggi kandungan karbon organik pada titik 14 diduga karena wilayah perairan pantai di bagian utara Jeneberang terdapat sejumlah aktivitas yang dapat menyumbang buangan bahan organik. Contohnya di titik 14 ini ada restoran, rumah makan, hotel, rumah sakit, dan aktivitas pelabuhan. Sumber karbon organik dalam perairan juga berasal dari aliran sungai, baik dalam bentuk yang terlarut maupun yang tersuspensi. Kondisi perairan di sekitar Jeneberang hanya berupa hamparan pasir tanpa keberadaan mangrove, menyebabkan suplai bahan organik yang berasal dari jatuhan-jatuhan seserahan pohon, ranting, cabang tidak ada, sehingga input bahan organik ke dalam perairan estuaria sangat kecil. Karbon organik dalam sedimen memiliki kemampuan untuk berikatan dengan logam berat. Karbon dalam sedimen ini akan membentuk ikatan kompleks dengan logam berat, sehingga
Semakin tinggi konsentrasi, maka karbon organik dalam sedimen semakin tinggi konsentrasi polutan logam berat dalam sedimen. Sehingga kandungan bahan organik memiliki hubungan yang positif dengan konsentrasi logam berat dalam sedimen. Maksud dari positif ini adalah yaitu berbanding lurus. Semakin besar konsentrasinya, maka polutannya juga semakin besar. Kemudian ada nilai potensial redoks di 3 perairan. Sebelum kita membahas hasilnya, kita harus mengetahui potensial redoks itu apa. Potensial redoks adalah merupakan sifat elektrokimia yang dapat dipakai sebagai indikasi dalam mengukur derajat anaerobik tanah dan tingkat transformasi biogeokimia yang terjadi. Kita bisa melihat nilai potensial redoks sedimen di 3 zona perairan. Ada yang terbalik, ada yang berdiri. Mengapa demikian? Pada lokasi penelitian ini berkisar antara minus 52,43 sampai 23,43 dari yang tertinggi hingga yang terendah. Termasuk kategori zona reduksi dan transisi atau berada pada kondisi anaerob dan aerob. Pada pengelompokan ini dibagi juga sebagai 3 zona perairan, yaitu sungai, estuaria, dan pantai. Ketiga zona tersebut adalah zona oksidasi dengan nilainya di atas 200 MV, zona transisinya antara 0 sampai 200 MV, dan zona reduksi dengan nilai kurang dari 0. Perubahan suasana oksidatif reduktif mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk besi dari feri tereduksi menjadi fero dan masuk ke dalam sedimen. Pada kondisi anaerob, mikroorganisme fakultatif dan obligatif akan menggunakan oksidan anorganik selain oksigen sebagai akseptor elektronnya. Zona reduksi yang terdapat pada perairan pantai, terutama titik yang jauh dari garis pantai, disebabkan karena kurangnya sirkulasi massa air atau biasa disebut dengan alirannya lambat dan polanya laminar. Tadi pola laminar itu disebut stabil, sehingga terjadi depresi oksigen. Apa itu depresi oksigen? Kadar oksigennya menurun sehingga di sini jomplang. Pada perairan estuaria dibanding sungai dan pantai, potensial redoks lebih tinggi karena adanya perairan di estuaria ini mengadukan massa atau biasa disebut dengan pola aliran turbulen akibat pertemuan antara massa air laut dengan massa air sungai yang berbeda densitasnya. Zona reduksi ini juga bisa terjadi akibat adanya aktivitas bakteri yang membutuhkan oksigen dalam mendegradasi bahan organik. Penurunan nilai potensial redoks sedimen ke arah laut disebabkan oleh peningkatan pH ke arah laut, dan penurunan itu semakin tajam ketika kandungan bahan organiknya tinggi dalam sedimen dan siklus pergerakan massa air kecil serta pertambahan kedalaman.
Kondisi ini kita bisa lihat di titik 14 sampai 17 yang berada pada perairan laut atau pantai. Dengan titik sampling paling luar, penurunan nilai potensial redoks disebabkan adanya kontribusi bahan-bahan organik ke dalam sedimen, baik gugus hidroksil maupun senyawa karboksil, yang dapat memberi keseimbangan terhadap aktivitas ion H+, sehingga menyebabnya menurun konsentrasi ion H+. Jadi, setelah membahas keempat hasil ini, mari kita beri kesimpulan. Kesimpulannya adalah bahwa konsentrasi yang paling rendah di perairan estuaria dan konsentrasi yang tinggi terdapat di perairan pantai dan sungai. Dan distribusi akumulasi logam berat Pb dan Zn dalam sedimen menunjukkan hubungan yang linier atau berbanding lurus antara tekstur, kandungan karbon organik, serta korelasi nilai potensial redoks sedimen, serta tekstur sedimen yang kasar terhadap distribusi dan akumulasi logam berat Pb dan Zn dalam sedimen yang berbanding terbalik. Itu saja yang bisa saya dapatkan atau saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.